2014 oleh International Board of Hypnotherapy atau IBH. Beliau juga aktif mengembangkan kemampuan hipnotis, NLP, dan coaching. Dengan pengalaman lebih dari 220 jam pelatihan bersertifikat internasional, beliau telah menghasilkan ratusan profesional hipnoterapis tiap tahun. Coach Reski berkontribusi dalam pengembangan diri dan pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan di berbagai instansi dan kota di Indonesia, mencerminkan dedikasinya terhadap pertumbuhan pribadi dan karir profesional. Mari kita sambut Coach Reski, Coach Reski Daniel. Apa kabar, Coach? Bisa dibuka? Coach Reski. Teman-teman, ini suatu kebanggaan bagi saya untuk bisa hadir, untuk bisa sharing tentang satu tema yang sangat menarik dan tadi juga sudah dijelaskan dengan sangat baik oleh Bu Idayu ya. Bu Bintang ya, Bu Bintang panggilannya. Oke, Bu Bintang. Jadi bicara soal klepto ini, saya akan mencoba bagaimana membahasnya dari satu konsep yang mungkin bisa jadi teman-teman di sini pernah dengar, yaitu adalah hipnoterapi. Sebelum saya mulai, saya ingin izin dulu untuk menyapa teman-teman dan sekalian pun untuk tes suara dulu. Saya ingin tahu apakah yang join hari ini ada sekitar 46 itu benar-benar lagi join atau enggak. Kira-kira dari Bapak Ibu yang hadir pada sore hari ini, apakah ada yang sudah pernah dengar hipnoterapi atau belum? Atau yang sudah belajar, boleh ditulis di kolom chat saya. Saya ingin tahu dari teman-teman di Zoom hari ini, apakah ada yang sudah pernah belajar tentang hipnoterapi? Bagi yang sudah pernah, tulis di kolom chat saya. Oke. Dari Bu Lee Hyun Jung ya. Mohon maaf kalau salah baca ya. Sudah pernah. Oh, Pak Agus ini juga sudah pernah, Pak ya. Oke, dari Dokter Bes juga sudah. Oke, ada yang belum juga ya? Ada, Bu Jadi Santi. pemaparan saya hari ini akan berfokus kepada bagaimana hipnoterapi ini sangat bisa membantu teman-teman yang ingin membantu klien yang mengalami klepto ataupun tadi hoarding. Tapi ini dalam kategori adalah saya akan mencoba menyederhanakan. Jadi teman-teman yang belum pernah mengikuti keterampilan secara formal, setidaknya tahu pendekatannya seperti apa, arahnya bagaimana, dan bagaimana cara menanganinya secara sederhana. Oke, apakah slide saya sudah kelihatan? Kelihatan. Kelihatan, Oke. Coach. Karena tadi sudah dijelaskan panjang lebar dengan Ibu Bintang sebelumnya, saya akan mencoba lebih fokus kepada bagaimana hipnoterapi ini bisa membantu klien-klien kita yang mengalami hoarding dan kleptomania. Bicara soal hipnoterapi, tentu saja satu model, satu pendekatan pikiran yang akan kita pakai adalah ada namanya pikiran sadar dan pikiran bawah sadar. Kalau teman-teman yang dari berlatar psikologi, kebetulan saya juga berlatar belakang psikologi juga, kita pernah dengar dari Sigmund Freud, itu adalah seorang bapak psikoanalisa. Dia memiliki suatu pemodelan tentang bagaimana pikiran yang begitu abstrak itu diterjemahkan sebagai kategori yang sangat dimudahkan. Dan dalam hipnoterapi kita simplifikasi lagi menjadi dua model, yaitu adalah conscious mind dengan subconscious mind. Jadi saya nggak akan menjelaskan terlalu panjang secara lebar, cuman cara berpikirnya gini. Ketika kita menjalankan suatu aktivitas sehari-hari, klien kita siapapun kita, pikiran sadar dan pikiran bawah sadar ini akan bersinergi satu sama lain dan akan saling bekerja secara simultan maupun secara terpisah. Cara bekerjanya adalah conscious mind ini dianggap memiliki peranan sekitar 12% dan subconscious mind ini memiliki peranan sekitar 88-90%. Pertanyaannya adalah bedanya apa sih, Coach, antara conscious mind dengan subconscious mind? Orang kalau mendengar kata hipnoterapi itu pikirannya adalah tentang hilang sadaran ataupun
kita dikendalikan ataupun kita menyuruh apapun mereka akan melakukan. Ini satu pemahaman yang sangat keliru, jadi perlu diluruskan dengan konsep conscious mind dan subconscious mind. Bicara soal pikiran pasti ada namanya otak. Kalau tadi sudah dijelaskan, otak itu adalah hardware, software-nya adalah pikiran itu sendiri. Bicara soal pikiran ini, karena software itu abstrak, kita harus bisa memahami dengan baik. Karena itu ada conscious mind dan subconscious mind. Perbedaannya apa? Ini saya berikan contoh aja biar teman-teman bisa memahami. Misalnya, ketika teman-teman nih saya bertanya kepada teman-teman, kalau saya bertanya, sekarang pikirkan seekor gajah. Saya minta kepada teman-teman pikirkan seekor gajah. Yang muncul di pikiran teman-teman apakah tulisan GAJAH atau gambar gajah? Boleh ditulis di kolom chat dulu? Gak apa-apa ya, kita sambil berinteraksi ya. Ketika saya mengatakan pikirkan seekor gajah, apakah yang muncul tulisan GAJAH atau gambar gajah? Oke, dari Bu Li, gambar gajah. Oke. Nah, begitu juga dengan pikiran, teman-teman. Ketika suatu ide yang muncul, ide itu adalah tulisan tadi, GAJAH. Itu adalah ide. Ketika pikiran ini bisa ditransformasi menjadi sebuah gambar, maka yang bekerja mentransformasikan menjadi sebuah gambar itu adalah peran dari subconscious mind. Jadi ini sebenarnya satu konsep yang kita lakukan sehari-hari. Bayangkan ketika kita dulu waktu kecil, waktu kita SD, waktu kita TK, ketika kita belajar, kita itu menggunakan gambar. Karena bawah sadar itu duluan dominan ketika kita masih kecil. Kita kalau belajar apel, itu bukan tulisan apel yang diajarkan, tetapi gambarnya dan warnanya. Agar selaras dengan conscious mind kita, subconscious mind kita. Tetapi ketika semakin dewasa, ketika kuliah nih, saya kemarinnya ketika teman-teman juga kalau lulus kuliah, itu pembelajaran kuliah itu lebih banyak tulisan, banyak konsep, banyak ide. Ini yang menyebabkan banyak orang ketika belajar sesuatu, dia berusaha menghafal ide, ketika ujian selesai, itu lupa semua tuh apa yang dipelajari. Kenapa? Karena yang dihafal adalah ide, bukan gambar. Yang kedua, conscious mind itu bicara soal logika, dan subconscious mind ini bicara soal emosi dan perasaan. Ini ada satu konsep yang menarik adalah ketika perasaan dan logika ini saling diadu, kira-kira yang menang siapa? Yang menang adalah emosi dan perasaan. Kenapa begitu? Sebenarnya konsepnya terjadi adalah logika, semua analisa yang kita gunakan sehari-hari, ini adalah cara kita untuk membenarkan perasaan yang sedang terjadi pada saat yang bersamaan. Misalnya, anggap aja Anda benci dengan seseorang, dan orang ini melakukan sesuatu yang sangat positif lah. Anggap aja dia menolong orang lain. Tapi karena emosi Anda benci dengan orang tersebut, logika Anda, analisa Anda akan menggunakan kalimat kata-kata misalnya seperti ini. Ah, ini pasti ada maksud buruk nih. Jangan-jangan nih pencitraan nih. Ini gua nggak yakin nih, orang ini benar-benar melakukannya dengan tulus. Pasti ada maunya di belakang. Nah, itu adalah cara kita melogika dan menganalisa. Logika dan menganalisa kita itu adalah cara kita untuk membenarkan atau membuktikan bahwa perasaan dan emosi kita saat ini ya memang seperti itu apa adanya. Sebaliknya juga, ketika Anda sangat respect dengan seseorang, sangat mencintai seseorang, sangat hormat terhadap seseorang, emosi Anda akan lebih positif. Ketika orang tersebut melakukan kesalahan, logika analisa Anda berkata akan seperti apa? Ya namanya manusia, pasti wajar dong buat kesalahan. Itu adalah bentuk analisa. Jadi sebenarnya logika dan analisa itu akan sangat terpengaruh dengan emosi dan perasaan. Jadi ketika Anda ingin melakukan logika dan analisa yang lebih objektif, lakukanlah dengan emosi yang setenang mungkin, senetral mungkin. Maka kemampuan logika dan analisa Anda akan lebih objektif. Ya. Lanjut. Tadi yang seperti saya bilang, ketika kita mengingat sesuatu dengan ide, itu adalah memori jangka pendek. Dan ketika kita mengingat sesuatu dengan bentuk gambar, itu adalah memori jangka panjang. Makanya banyak konsep yang sering terjadi adalah hypno-learning, hypno-teaching. Itu adalah bagaimana kita belajar dan mengajar dengan memanfaatkan konsep bawah sadar. Teman-teman di sini mungkin nggak ingat 7 hari yang lalu itu siang itu makan apa, malam ketemu siapa, atau sore sedang melakukan apa. Tetapi kalau ditanya, mungkin ada di tempat ini yang sudah menikah 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu. Ketika ditanya, apa yang terjadi 20 tahun yang lalu pada saat hari pernikahan,
kemungkinan kita semua masih mengingatnya. Itu disebut sebagai memori jangka panjang. Kenapa kita bisa ingat? Karena pada saat memori itu masuk dalam pikiran kita, memori itu dibungkus dengan emosi yang sangat positif atau emosi yang sangat intens, lalu dengan gambaran yang begitu jelas, begitu unik, itulah yang membuat memori itu bisa masuk ke dalam pikiran kita dan masuk ke folder jangka panjang. Makanya jangan kaget ketika misalnya Anda baru saja menaruh pulpen, lalu semenit kemudian Anda bertanya, pulpennya di mana? Bahkan ada orang yang baru saja pakai kacamata nih, padahal kacamatanya persis di atas dahinya. Dia nanya, tadi kacamata saya di mana ya? Ya kenapa? Karena ketika dia melakukan sesuatu, itu dia tidak menggunakan emosi atau perasaan. Jadi ini satu tips bagi teman-teman kalau seandainya ingin jangka panjang, kalau melakukan sesuatu, bungkus dengan emosi, bungkus dengan perasaan. Jadi kalau melakukan sesuatu, misalnya nih, naruh pulpen, kita bisa bilang, pulpen, aku letakin di sini ya. Jangan pergi kemana-mana. I love you. Nanti akan datang lagi, pasti nggak lupa itu di mana letak pulpennya. Oke? Lanjut. Di subconscious ada fungsi kreativitas dan di subconscious juga di mana kebiasaan terjadi. Bicara soal kebiasaan itu adalah bicara soal tindakan atau action atau sesuatu yang kita lakukan itu yang dilakukan sampai itu menjadi otomatis. Nah, termasuk disinilah bagaimana namanya hoarding, bagaimana klepto itu terjadi karena sudah masuk ke bawah sadar. Makanya tadi ketika dengar pemaparan sebelumnya, ya sebenarnya barangnya nggak penting. Kalau secara logika dan analisa, itu setuju, yes, itu tidak penting. Mau ngambil barang, mau letakin barang, itu semua kalau secara logika, analisa secara objektif, dari sudut pandang orang lain, itu nggak penting. Tapi dari sudut bawah sadar, itu ternyata punya makna, punya suatu nilai yang sangat berarti. Karena itulah menjadi suatu kebiasaan. Coba aja teman-teman, kalau seandainya melakukan suatu kebiasaan, itu emosi positifnya nggak dapat gitu ya. Kemungkinan kebiasaan itu sulit terbentuk. Misalnya kalau lari pagi, Anda boleh saja mencoba besok lari pagi. Anda lakukan sampai 10 hari. Tapi ketika Anda melakukannya dengan emosi yang begitu tidak nyaman, Anda benci dengan apa yang Anda lakukan, Anda tidak suka dengan apa yang Anda lakukan, kemungkinan kebiasaan itu tidak akan berlanjut atau tidak akan menjadi suatu kebiasaan. Lalu yang terakhir adalah tentang bawah sadar, itu ada namanya penjaga gawangnya, itu adalah belief system dan self image. Belief system bicara soal sistem keyakinan. Apa yang kita yakini benar. Sekali lagi, yang kita yakini benar, itu belum tentu kebenaran itu sendiri. Jadi kalau teman-teman meyakini bahwa kalau ambil barang ini buat saya aman, itu namanya belief system. Kalau saya nyimpan barang ini dan saya merasa tenang, itu namanya belief system. Ada suatu keyakinan, dan keyakinan ini tidak terbentuk secara tiba-tiba. Butuh namanya experience, pengalaman dari kita lahir sampai pada hari ini, sehingga membentuk belief system kita. Apa yang kita yakini? Misalnya baru saja Prabowo dilantik. Apakah kita meyakini Prabowo itu akan menjadi presiden yang baik? Ya tergantung belief system Anda masing-masing. Belief system itu bukan bicara apakah itu benar-benar benar atau tidak benar, tapi apa yang Anda yakini benar atau salah. Lalu terakhir adalah self image, tentang gambaran diri kita. Di sini juga terdapat yang namanya self esteem, bagaimana kita melihat diri kita, apakah kita punya rasa yang kuat terhadap diri kita. Anggap aja kita berkaca, bercermin, kita lihat diri kita. Apakah diri kita itu menarik? Apa diri kita itu tidak menarik? Ya itu tergantung bagaimana Anda menilai tentang diri Anda sendiri. Ketika orang yang melihat dirinya tidak berdaya, dia merasa dirinya tidak mampu, maka dia akan lebih sulit mengalami perubahan perilaku, mengalami perubahan habit atau kebiasaan. Jadi perubahan belief system dan self image itu penting. Jadi ketika teman-teman di sini seorang praktisi, kalau saya tidak salah ini praktisi dari pengobatan tradisional ya. Jadi dua hal ini menjadi kunci untuk pemulihan terhadap suatu perilaku ataupun suatu habit. Apakah dia yakin dia bisa berubah? Apakah dia merasa punya self image dalam dirinya, kalau dia itu berdaya, dia bisa, dia akan mampu untuk mencapai perubahan ini. Belief system dan self image yang baik akan membantu percepatan perubahan dalam perilaku apapun, termasuk hoarding dan kleptomania ini. Oke, sebelum saya lanjut, saya stop dulu. Kalau jelas, tulis jelas, teman-teman. Oke, jelas ya. Good.
Yang menariknya tuh gini teman-teman. Ketika kita mau mempengaruhi perilaku ataupun habit yang ada di bawah sadar, kebanyakan intervensi yang dilakukan adalah secara conscious mind. Kita memberikan analogi, kita memberikan logika-logika, kita berikan konsep-konsep, kita memberikan suatu pemahaman, apapun pemahaman dan logika dan konsep Anda, dari konsep bawah sadar adalah itu hanya membantu intervensi di conscious mind. Sedangkan perilaku itu nggak di sini. Perilaku itu nggak di conscious mind. Perilaku itu adanya di subconscious mind. Jadi ketika Anda melakukan intervensi yang berbasis conscious mind, itu prosedurnya akan memakan waktu yang relatif panjang. Karena nggak nyambung dia. Nggak mau, misalnya contoh nih ya, bagaimana conscious mind dan subconscious mind ya. Kalau misalnya di satu perusahaan, anggap aja subconscious mind itu adalah direksinya ataupun direkturnya. Dia yang punya ownernya perusahaannya. Conscious mind itu adalah anggaplah marketingnya. Jadi kalau seandainya Anda ingin ngebantu agar si perusahaan ini bisa berubah total, mengalami perubahan yang luar biasa dalam perusahaannya, Anda bisa saja menggunakan bagaimana membantu mengajak bahwa si marketing ini berubah. Cuman pertanyaannya, perubahan di marketing itu akan berdampak jangka panjang ataupun tidak langsung efeknya terasa. Perlu waktu yang lebih panjang. Karena apa? Kita tidak menyasar kepada pusat dari perubahan itu sendiri. Makanya kalau lebih baik daripada kita ketemu marketingnya, langsung ketemu ownernya, ketemu direkturnya setuju berubah, maka perusahaan akan lebih cepat berubah dengan waktu cepat. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Cuman PR-nya, masalahnya adalah ketika kita ingin berkomunikasi ataupun mempengaruhi subconscious mind, itu ada namanya critical area atau critical factor. Critical factor ini, kalau seandainya saya boleh berikan sebuah analogi, ini mirip seperti, ini saya berikan contoh ya. Ini seperti botol. Oke. Ini seperti botol, ada tutupnya. Oke. Tutup ini adalah critical factor. Kalau ditanya nih, critical factor ini fungsinya untuk apa? Ya tentu saja untuk menutup botol ini. Tujuannya untuk apa sih ditutup botolnya? Biar yang namanya debu, kotoran itu nggak masuk ke dalam botol ini. Cuman pertanyaannya adalah karena ditutup botolnya, air jernih pun tidak bisa masuk juga. Air yang seharusnya bermanfaat untuk botol ini pun tidak bisa masuk karena ditutup sama botol ini, tutup botol ini. Jadi artinya critical factor-nya sebenarnya ketika kita di satu sisi ini tujuannya melindungi kita dari hal-hal buruk agar tidak masuk ke dalam diri kita. Di satu sisi ini juga menghambat perubahan bagi diri kita juga. Anda mungkin pernah ketemu seseorang, Anda mengatakan, yuk semangat, lakukan yang terbaik. Dia tahu, dia dengar, tapi nggak berubah. Sama seperti itu, dia tutup botolnya tertutup sama dia. Jadi membuka tutup botol itulah yang namanya perlu cara, perlu satu intervensi. Dan dalam konteks hari ini, sore ini kita akan belajar tentang hipnoterapi. Oke. Teman-teman, saya nggak akan menjelaskan panjang lebar tentang konsep hipnoterapi karena ini membutuhkan 2 hari pembelajaran sendiri ya. Teman-teman kalau pernah memakai alat EEG, ini cara kajian saintifiknya. Teman-teman akan mendapatkan ada 4 gelombang yang sangat populer, sangat umum sekali. Meskipun ada gelombang lain yang di atas beta, itu adalah level gamma, hipergamma, sama lambda. Tetapi secara umum ada 4 level ataupun 4 gelombang otak yang paling populer yang ada. Ada beta, alfa, theta, dan delta. Dalam konsep hipnosis, tadi ketika kita ingin menembus faktor kritis, pertanyaannya, bagaimana cara menembus faktor kritis? Cara termudah, cara paling sederhana adalah istirahatkan si faktor kritis ini. Istirahatkan faktor kritis ini dengan cara apa? Turunkan gelombang otak kita menuju alfa dan atau theta. Jadi bicara soal hipnoterapi, kemampuan kita bagaimana menurunkan gelombang otak ke alfa dan theta ini. Itulah yang disebut sebagai hipnoterapi itu sendiri. Makanya ada satu definisi tentang hipnosis adalah hipnosis di mana kondisi gelombang otak didominasi oleh gelombang otak alfa dan atau theta. Caranya saya skip. Di Amerika sendiri menerjemahkan hipnosis itu sendiri sebagai the bypass of the critical factor.
Jadi critical factor tadi, critical area itu bagaimana itu bisa ditembus. Kalau sudah ditembus, maka kita bisa memasukkan sugesti yang baik ke dalam dirinya. Nah, pertanyaannya adalah, Coach, kalau klepto, bagaimana caranya kita membantunya? Termasuk juga hoarding, bagaimana caranya agar kita bisa membantu teman-teman yang ataupun klien Anda yang memiliki gangguan di kleptomania dan hoarding ini dengan cara hipnoterapi? Apakah bisa? Sebelum kita bertanya apakah bisa atau tidak, teman-teman harus memahami prosedur utama dalam hipnoterapi ini. Saya akan share. Apakah bisa di hipnoterapi? Jadi ini adalah filteringnya. Kalau teman-teman ingin nanti mau melakukan intervensi hipnoterapi, Anda harus melakukan 4 filter ini. Salah satu syarat tidak terpenuhi, maka hipnoterapi tidak akan efektif. Jadi hipnoterapi ini punya limitasi juga, punya keterbatasan. Jadi kalau keempat-empat ini yes, bisa, maka hipnoterapi bisa kita jalankan. Nanti setelah ini saya akan jelaskan, ajarkan gimana sih teknik-tekniknya ya. Yang pertama adalah bersedia. Hipnoterapi ini bukan sesuatu yang bersifat kekuatan si penghipnoterapi, tetapi adalah bagaimana kerjasama antara kedua belah pihak, si klien dengan si terapis. Karena butuhnya kerjasama, maka kesediaan si klien ini sangat dibutuhkan. Jadi kita nggak bisa menterapi atau menghipnoterapi klien yang tidak bersedia untuk dibantu untuk dipulihkan. Yang kedua adalah adanya komunikasi dua arah. Kalau misalnya Anda mau melakukan hipnoterapi, pastikan komunikasi dua arah ini terjadi. Kira-kira komunikasi dua arah itu seperti apa sih, Coach? Komunikasi dua arah sederhananya adalah Anda paham apa yang disampaikan oleh klien, dan klien paham apa yang Anda sampaikan. Jadi saling memahami satu sama lain, ini adalah kunci bahwa komunikasi dua arah terjalin dengan baik. Anda tidak bisa menterapi orang yang ngertinya bahasa Sunda, sedangkan Anda nggak bisa bahasa Sunda. Anda nggak bisa menterapi orang Rusia yang nggak ngerti bahasa Indonesia, dan Anda tidak mengerti bahasa Rusia. Jadi komunikasi dua arah ini pun penting sekali. Dan di sini juga Anda akan melihat bahwa ada beberapa klien dengan gangguan-gangguan perilaku, gangguan-gangguan mental, kognitif, itu yang memungkinkan dia memiliki kesulitan untuk berkomunikasi dua arah. Kalau komunikasi dua arah ini sulit terjalin dengan baik, maka hipnoterapi tidak bisa kita lakukan. Yang ketiga adalah fokus dan berkonsentrasi. Bicara soal hipnoterapi, kekuatan hipnoterapi adalah bagaimana bisa mengajak klien fokus kepada sugesti Anda. Bisa berkonsentrasi dalam selama sesi hipnoterapi. Kalau klien itu memiliki masalah, misalnya contoh, dia mau diterapi, lalu dia bilang gini, aduh coach, saya mau terapi nih, cuman sejam lagi mertua saya datang nih, nggak bisa fokus nih, nggak bisa konsen nih. Kalau itu yang terjadi, maka lebih bagus biarkan dia menyelesaikan masalahnya dulu, baru datang ke kita fokus. Termasuk juga kalau misalnya teman-teman melihat ada gangguan misalnya sangat hiperaktif, ya, atau seperti ADHD, bisa jadi dia sulit fokus, sulit berkonsentrasi. Maka hipnoterapi pun bisa jadi tidak efektif untuk klien-klien seperti ini. Yang terakhir adalah non-medis. Jadi yang bisa kita bantu dalam hipnoterapi adalah kasus-kasus yang memang di luar medis, yang tidak membutuhkan intervensi yang namanya intervensi medis. Misalnya klien datang soal sakit kanker, lalu kira-kira Anda bilang seperti ini, tenang aja Bu, di hipnoterapi saya akan sembuhkan kanker Anda. Itu konyol banget ya. Jadi teman-teman selalu pastikan kita ini adalah terapi komplementer, kita tidak mengatasi sisi medisnya, tapi kita bantu dari sisi psikologisnya. Oke, sebelum saya lanjut, menurut teman-teman, apakah kleptomania, apakah hoarding, atau yang suka nyimpen barangnya, ini bisa diterapi dengan hipnoterapi atau tidak? Kalau melihat dari 4 filter ini. Boleh ditulis di kolom chat dulu. Menurut Anda, apakah ada nggak kemungkinan bahwa hoarding sama kleptomania ini bisa dibantu dengan hipnoterapi? Oke, dari Bu Lim Jung bisa. Oke, Pak Agus juga bisa, sudah bisa. Ya, kebanyakan masalah dari hoarding sama kleptomania adalah memang masalah perilaku yang tidak bisa mereka kendalikan.
Kalau bicara hoarding, ya tadi sudah dipaparkan panjang lebar, ya yang disimpan itu barang nggak penting sebenarnya bagi orang lain. Tapi kalau itu dibuang, dia stres, dia tidak nyaman. Dan entah kenapa, dia akan selalu nyimpan-nyimpan terus. Bicara soal kleptomania, yang diambil itu bukan barang yang penting, yang berguna untuk dia. Bisa jadi barang yang remeh-temeh, pulpen, atau yang sebenarnya nggak penting. Ada saya punya klien sisi toilet juga diambil gitu ya. Jadi suatu hal yang sebenarnya tidak penting-penting banget harus ada, harus diambil. Dan ini juga intensinya bukan untuk mencuri sebenarnya ya. Tapi dia merasa aman dan nyaman ketika melakukannya. Jadi sebenarnya keempat ini, kesediaan, komunikasi dua arah, fokus, dan non-medis, ini bisa terpenuhi. Makanya dalam hal ini saya bisa simpulkan bahwa hipnoterapi ini bisa jadi salah satu intervensi tambahan. Saya tidak bilang satu-satunya ya, intervensi tambahan yang akan melengkapi teman-teman untuk bisa membantu klien yang mengalami hoarding dan kleptomania. Pak Agus, izin, waktu saya berapa menit lagi? Masih sekitar 18 menit, Oke, aman. ya, 20 menit. Kita fokus kepada case-nya dan teknik terapinya. Saya akan berusaha memberikan cara yang mudah dan simpel bagi Anda yang meskipun belum pernah belajar hipnoterapi. Kita ambil aja satu case, ini bicara soal klien saya juga. Namanya Bunga, Bunga nama sebenarnya, usia 32 tahun, saat terapi, belum menikah, anak kedua dari dua bersaudara. Problemnya adalah hoarding ataupun suka mengumpulkan sampah di rumahnya. Sampah ini saya tulis tanda kutip, karena yang mengatakan sampah itu adalah dari orang tuanya. Jadi meskipun dia 32 tahun, dia masih tinggal di rumah orang tuanya. Orang tuanya stres, stres dari orang tuanya sederhana. Ini anak udah besar, udah dewasa, seharusnya belum nikah, tapi kok nggak nikah-nikah gitu. Dari sisi anaknya ketika didatang ke saya, ya case-nya sederhana gitu ya. Dia takut untuk menjalin hubungan kalau seandainya pasangannya mengetahui bahwa perilaku hoardingnya ini ternyata dipahami. Jadi dia khawatir nanti pacarnya ataupun calonnya tidak mau menerima dia padanya. Makanya dia datang ke saya, kita lakukan terapi untuk menyelesaikan masalah hoardingnya. Oke, strateginya gimana? Jadi teman-teman, saya ingin kasih disclaimer dulu bahwa hipnoterapi ini adalah suatu metode yang tadi membutuhkan relaksasi. Kalau tadi saya bilang relaksasinya gimana, membantu untuk masuk kondisi alfa dan theta. Sederhananya, bagaimana caranya agar orang bisa masuk ke alfa dan theta? Kalau teman-teman sebenarnya kalau mau dikasih analogi, mirip seperti orang yang lagi melamun ataupun yang lagi rileks banget di depan teras ataupun lagi santai banget menjelang tidurnya. Rileks itu dibutuhkan, sangat rileks, sangat nyaman, sangat santai, itu adalah kondisi alfa. Jadi kalau seandainya teman-teman yang belum pernah belajar hipnoterapi, Anda bisa mengatakan, oke, tarik nafas, hembuskan, Anda lakukan pernapasan berulang-ulang. Buat dia rileks, rilekskan tubuhnya dengan cara melepaskan ketegangan pada otot-otot tubuhnya, melepaskan ketegangan pada pikirannya. Relaksasi pikiran, relaksasi tubuh, maka Anda bisa melakukan teknik-teknik hipnoterapinya. Saya punya satu konsep di IMT. Di IMT ini jadi di Kemenkes sendiri dan Kemendikbud sendiri ini sudah membuat sebuah SKKNI. KKN itu kalau orang yang mau belajar hipnoterapi itu ada jenjang levelnya. Jenjang levelnya. Jadi salah satu jenjang level yang paling populer adalah CA dan CAT. Dan di IMT saya sudah memsimplifikasi sebuah protokol yang sederhana. Protokolnya ini mirip seperti bak mandi. Ya, bak mandi. Pertanyaan saya sederhana. Bayangkan, imajinasikan ada sebuah bak mandi yang kotor sekali. Dan tugas Anda untuk membuat isi dari bak mandi ini menjadi jernih. Kalau saya bertanya kepada Anda semua yang hadir di sore hari ini, kira-kira gimana sih caranya agar bak mandi menjadi jernih lagi?
Apa yang Anda lakukan? Tolong tulis di kolom chat. Bak mandinya kotor, bak mandinya jorok, lalu diberikan tugas gimana caranya agar bak mandi ini menjadi bersih lagi. Kira-kira apa yang bisa kita lakukan? Boleh ditulis di kolom chat? Oke, digosok bak, dicuci. Oke, bagus sekali ya jawabannya ya. Ada dua metode yang sering dilakukan. Metode pertama adalah bak mandi yang jorok itu diisi aja terus dengan air putih, air jernih. Ketika diisi terus dengan air jernih, maka lama-kelamaan air jernih ini akan mengganti air kotor yang ada di bak mandi. Ya, cuman pertanyaannya adalah masalah ini, teknik ini masalahnya adalah lama, prosesnya lama. Makanya ada cara kedua. Cara sederhana adalah kuras isinya, yaitu adalah air jorok tadi, air yang kotor tadi. Kalau perlu digosok sampai bersih, baru ditambahkan dengan air jernihnya. Ini adalah cara tercepat terbaik. Makanya ketika kita bicara soal hipnoterapi, maka cara berpikirnya adalah kita intervensinya ke bawah sadar. Hal-hal yang ada di bawah sadar adalah tentang emosi, tentang perasaan. Maka ini dulu dibereskan. Jadi caranya gimana, Coach? Caranya sederhana. Kalau pakai hipnoterapi, lakukan 3 langkah praktis yang kalau IMT memberikan sebuah pemodelan namanya three phases hipnoterapi. Sederhananya adalah rilis dulu emosi negatifnya. Lalu yang berikutnya adalah tambahkan emosi positif. Jadi rilis emosi negatif artinya emosi negatif yang dalam diri kita rilis dulu, kita buang-buang dulu. Lalu adding emosi positif, kita tambahkan emosi positifnya. Lalu yang terakhir adalah kita tambahkan pembelajarannya. Nah, kita masuk dalam konsep hoarding ataupun kleptomania. Pertanyaan mendasar adalah seperti ini. Tadi hoarding dulu ya. Pertanyaan mendasar. Kira-kira emosi negatif apa yang harus dihilangkan? Kalau emosi negatif ini bisa direduksi, bisa dihilangkan. Emosi negatif itu artinya yang kita anggap ini negatif ya. Kalau happy, senang itu positif ya. Atau eh, tidak nyaman itu baru negatif misalnya. Benci, marah, kesel itu negatif. Emosi negatif apa atau bebas terserah Anda menerjemahkan emosi negatif apa. Emosi apa yang harus dihilangkan? Kalau emosi ini dihilangkan, maka kemungkinan besar perilaku hoarding itu bisa dipulihkan. Menurut Anda? Oke, good. Dari Bu Lee Hyun Jung, kecemasan. Oke, ada lagi? Kira-kira kita satu-satu dulu ya. Kira-kira emosi negatif apa yang perlu di... Wah, ini Bu Yeni ngomongin narsistik ya. Oke. Nanti kalau ada waktu saya jawab ya. Cuman kita fokus ke hoarding sama ini dulu ya. Sama klepto. Oke. Khawatir, ketegangan hati. Oke. Pertanyaannya, kita bisa tahu emosi negatifnya apa? Yaitu dari wawancara. Misalnya, untuk klien saya. Dalam kasus klien saya, pada saat hipnoterapi, saya menemukan sebuah fakta menarik gini. Ini klien ini, ketika waktu SD, itu si papa dan si mamanya cerai. Si papa dan mamanya cerai, dan si klien ini, dia tinggal bersama mamanya, papanya pergi, papanya nggak pernah lagi balik ke dia, dan mamanya yang tinggal bareng dia, itu kerjanya dari pagi sampai malam. Bisa dibayangin situasinya ya. Saya ulangin, waktu kecil, papa mamanya pisah waktu SD, papanya pergi, nggak pernah ketemu lagi, dia tinggal sama mamanya itu karena mungkin dia single parent, dia banting tulang bekerja keras dari pagi sampai malam. Praktis, klien ini ketika nyampai di rumah, sepi, tidak ada siapapun, tidak ada teman, dia merasa kesepian. Apa yang terjadi? Dia merasa perasaannya yang muncul adalah satu adalah merasa marah, benci, kesel, dia mengutuk kenapa Tuhan kok seperti ini. Dia banyak sekali emosi muatan negatif itu yang hadir pada dirinya. Dan menariknya, emosi negatif ini perlu namanya ada coping stress ya.
teman-teman coping stress itu bagaimana caranya agar stres negatif itu bisa diatasi. Yang dilakukan oleh si klien ini adalah mulai dari mengumpulkan boneka. Dia suka tuh ngobrol-ngobrol sama bonekanya. Lama-lama dia nulis diary. Habis itu dia kumpulkan kertas-kertas. Dia kumpulkan barang-barang. Ujung-ujungnya, nggak selama bertahun-tahun, penuhlah barangnya. Nah, terus menjadi masalah lagi adalah, masalah ini itu makin parah lagi, ada lagi klien saya yang lain, ada barang kesukaannya dia, ini klien yang lain ya, bukan klien ini ya, barang kesukaan dia, barang favorit dia, mainan kesukaan dia, itu dibakar oleh salah satu keluarganya, bisa kita sebut pamannya ya, dibakar sama pamannya. Kenapa? Karena menganggap ini mainan, ini yang membuat dia tidak belajar. Biasa ya, mungkin anak-anak, wah kerjanya mainan terus ya, jadi nggak belajar, pamannya marah, dibakar lah ini barang. Ujung-ujungnya apa? Dia merasa bahwa dia benci banget sama pamannya, dan dia merasa kehilangan luar biasa terhadap mainannya. Ini yang memberikan efek untuk dia, untuk setiap ada barang yang ada, ini nggak boleh hilang lagi. Oke, jelas ya. Nah, balik lagi ke kasus klien saya tadi, dia punya orang tua, orang tuanya cerai, dan si papanya pergi dan tinggal sama mamanya. Mamanya pagi sampai malam kerja terus. Bisa kebayang ya, emosi negatif apa? Oh, dari situ ketika saya dengar ceritanya, jadi kalau ditanya kayak, gimana kita bisa tahu Coach emosi negatifnya? Ya kita mulai dulu dari awal pertama, bagaimana kebiasaan ini dimulai. Pasti ada hubungan sebab akibat, teman-teman. Pasti ada hubungan sebab akibat bagaimana perilaku ini bisa muncul tiba-tiba. Karena nggak mungkin dari lahir dia tiba-tiba jadi hoarding ataupun apa tadi, kleptomania, kecuali kalau memang tadi isunya ada genetika, yaitu beda soal ya. Nah, bicara soal ini karena terbentuk perilaku, pasti ada asal muasalnya, ada sebab akibatnya. Inilah yang perlu kita cari tahu pada saat pertama kali ataupun saat-saat perilaku pertama ini muncul, itu ada kejadian apa saat itu, temukan emosi negatifnya apa yang perlu dihilangkan. Lalu bagaimana cara mengatasinya? Ada 3 teknik yang bisa dipakai, namanya desensitisasi, object imagery, atau forgiveness therapy. Jadi kalau misalnya saya jelaskan dulu forgiveness therapy, jadi forgiveness therapy ini adalah teknik untuk memaafkan orang yang dibenci, yang memiliki akibat ataupun relevansi terhadap perilakunya. Misalnya kalau tadi kasus yang saat kita tangani, dia sama mamanya sama papanya. Kira-kira forgiveness terapinya perlu nggak? Saya boleh tanya dulu ke teman-teman, tolong di chat, menurut Anda perlukah si anak ini memaafkan papa atau mamanya dalam konteks hoarding yang saat ini kita bahas? Oke, good. Perlu sekali. Nah, jadi kasusnya tuh menarik ya. Padahal hoarding, bicara soal hoarding, tapi malah larinya tuh ke orang tua. Ini sangat menarik sekali nih. Jadi ketika case ini terjadi, maka yang dilakukan adalah justru kita harus minta si klien ini untuk bisa memaafkan papa dan mamanya. Ya. Maafkan papanya kenapa? Ternyata di bawah sadarnya dia merasa dia butuh sosok bapak. Apalagi ini perempuan ya. Makanya dia bilang perempuan itu sangat intens sekali dengan bapaknya, itu secara general ya. Dia sangat sangat kehilangan seorang papa, kekurangan figur otoritas dari seorang orang tua, seorang papa. Jadi dia sangat benci dan sangat ingin ada yang mengayomi dia. Makanya barang-barang itu ternyata bisa mengganti, tanda kutip ya, mengganti peran bapaknya yang memberikan rasa aman dan rasa nyaman. Makanya kita maafin dulu. Kita minta dia maafin papanya. Maafin mamanya. Ini perlu sekali. Mamanya walaupun bareng sama dia, tapi secara waktu tidak pernah bareng. Paling pun cuma Sabtu Minggu, itu pun jarang-jarang sekali. Mamanya dia minta maaf kenapa? Agar mamanya tidak agar dia bisa memahami bahwa mamanya dalam melakukan itu bukan karena memang dia nggak peduli sama si klien, karena memang itu adalah suatu faktor yang tidak bisa tidak bisa diubah, ataupun itu suatu hal yang memang terpaksa harus dilakukan. Maafin. Ketika dia bisa maafkan mama dan papanya, itu emosi negatif akan rilis. Ya. Tadi kalau teman-teman bicara soal tadi
kita juga bicara soal kebutuhan namanya support. Nah, ini juga perlu juga namanya support juga, apalagi bicara soal anak ya sama orang tua. Jadi kita nggak bisa terlepas dari peran keluarga juga terhadap anak-anak ini. Keluarga itu harus paham emosi di bawah sadar yang membungkus perilaku hoarding ini ternyata adalah kebutuhan yang namanya perasaan disayangi, dicintai, dan rasa aman, rasa tenang. Makanya karena dia tidak punya, solusinya cuma dua. Kita bantu dia agar bisa self-loving, bagaimana dia bisa menyayangi diri sendiri. Atau yang kedua, kalau orang tuanya masih ada, minta bantuan kepada orang tuanya agar bisa memenuhi rasa sayang ini dengan lebih baik kepada si anak ini. Agar kehilangan yang cukup panjang terhadap kesepian ini bisa diatasi dengan baik. Oke? Yang kedua, tadi ada objek imagery. Objek imagery ini konsepnya adalah kita buat suatu permainan visualisasi, imajinasi. Visualisasi dan imajinasi ini bisa ngebantu untuk membuang rasa emosinya. Terkadang gini, ada klien, dia itu nggak bisa mengungkapkan rasa bencinya. Dia nggak bisa merilis perasaan marahnya. Dia itu mendem. Nah, orang-orang seperti ini bisa kita buat visualisasi misalnya, oke, bayangkan ada balon di depan Anda. Balon ini saya minta untuk meniup balon ini sekencang-kencangnya sampai seluruh emosi ini bisa tersalurkan dengan baik. Ya. Atau objek imagery yang lain, bayangkan diri Anda itu seperti manusia yang punya asap hitam. Bayangkan asap hitamnya keluar dan disedot dengan sedotan yang luar biasa dari alam semesta ini, dari langit. Itu juga bisa. Jadi gunakan objek imagery, permainan visualisasi yang ngebantu untuk merilis emosinya. Lalu yang ketiga adalah desensitisasi. Desensitisasi dari kata sensitivitas dan desen. Itu artinya penurunan. Jadi ini adalah permainan bertahap. Jadi kita nggak bisa langsung meminta dia langsung full 100% hilang barangnya. Enggak. Jadi misalnya kita buang dulu 10% dari barang yang ada sampai dia nyaman, buang lagi 20%, buang lagi 50% sampai dia nyaman, buang lagi 60% barangnya, dan pada akhirnya sampai dia nyaman, kita mulai bisa sampai target kita, bisa 90%, bisa 100%. Ya, tergantung disepakati. Bisa jadi memang ada barang-barang yang penting, itu nggak apa-apa, di-keep. Tapi kalau barang-barang yang nggak penting, sampah ataupun hal-hal yang seharusnya nggak butuh lagi untuk pegang, simpan, itulah yang harus kita buang ya. Jadi bertahap mainnya. Jadi jangan kita langsung buang semua barangnya, enggak, biasanya kaget. Bawah sadarnya kaget. Jadi dia perlu yang namanya penyesuaian secara bertahap. Oke, itu rilis emosi negatif. Lalu ditambahkan adalah emosi positif. Emosi positif itu gini, cara pertanyaannya adalah perasaan positif apa yang harus hadir? Kalau perasaan positif ini ada, maka kemungkinan hoarding itu tidak akan dilakukan. Boleh ditulis di kolom chat, menurut Anda, kira-kira perasaan positif apa yang perlu ada atau yang harus ada dari diri si klien? Kalau perasaan positif ini ada, maka dia tidak perlu harus melakukan kegiatan menyimpan-nyimpan barang ini. Kira-kira menurut Anda apa? Oke, merasa nyaman, lega. Oke, bagus. Ada lagi yang lain? Lega, nyaman ya. Oke. Ada perasaan lega, nyaman, aman, merasa cukup, merasa bahagia. Ya, kalau Anda perhatikan, ya terkadang kebahagiaannya tuh dilekatkan terhadap barang-barang. Itu sebenarnya kata kuncinya banyak yang terjadi pada si hoarding sama kleptomania ini ya. Karena dia sangat attach sekali, sangat dependent sekali dengan barang-barang itu. Oke, percaya diri, oke, luar biasa. Bagaimana dia melihat bahwa dirinya cukup percaya diri bahwa dia mampu untuk tetap bisa menjalani hidup meskipun tidak ada barang-barang yang akan disimpannya. Oke, nah caranya gimana? Kita bisa menggunakan objek imagery dan anchoring. Objek imagery tadi sama visualisasi, cuman ini bedanya adalah tujuannya. Kalau tadi tujuannya adalah untuk membuang emosi negatif, tapi ini tujuannya dengan memasukkan emosi positif. Misalnya, bayangkan ada sebuah cahaya ilahi turun dari langit dan masuk ke dalam diri Anda. Ya, lalu kemudian rasakan emosi positif ini masuk ke dalam diri Anda, memberikan rasa nyaman dan rasa tenang yang luar biasa.
Itu bisa Anda lakukan. Buat visualisasi sekreatif Anda, ketika visualisasi ini berhasil dilakukan, maka perasaan positif itu bisa hadir dengan sangat intens. Yang kedua adalah anchoring. Anchoring dari kata jangkar. Jangkar ini bicara pengkondisian. Ini kalau teman-teman punya waktu, googling aja teori Ivan Pavlov. Itu jadi teorinya adalah ada seekor anjing, itu setiap jam makan, itu dikasih bel. Jadi waktunya makan, ting, belnya dibunyikan. Lalu dikasih makan. Besoknya juga sama, ketika ting, dibunyikan belnya, mereka dikasih makan. Nah, menariknya adalah ketika ini pengkondisian secara terus-menerus, suatu ketika si dogi ini ya, suatu ketika itu nggak ada makanannya, cuman ditekan aja belnya. Yang terjadi apa? Ternyata dogi ini, anjing ini, air liurnya itu ikut keluar semua. Ini namanya anchoring. Yaitu adalah dia sudah terjangkar ke bawah sadarnya, sudah terkondisi. Jadi kalau ada bel, itu pasti dikasih makan. Makanya ketika ada bel, dia langsung terkondisi bahwa, wah saatnya makan, air liurnya keluar. Padahal nggak makan sebenarnya. Nah, itu adalah konsep bagaimana sudah dijangkar di bawah sadar. Makanya juga ketika bicara soal hipnoterapi, oh ternyata bisa di-anchor. Anchoring ini dalam konsep sehari-hari misalnya ketika Anda lagi sedih, lalu Anda lihat foto anak Anda, tiba-tiba semangatnya muncul lagi. Berarti foto keluarga atau foto yang orang-orang Anda sayangi itu sudah ter-anchor bagi Anda. Kalau dalam kehidupan sehari-hari Anda lihat misalnya polisi, Anda lagi jalan ya, Anda lihat polisi, nggak tahu kenapa merasa cemas. Kayaknya bakal ada yang ketinggalan, padahal aman-aman aja semua surat kendaraan bawa semua. Itu namanya anchoring, sudah terjangkar, sudah terkondisi. Ini adanya hubungan-hubungan stimulus dengan perilaku ya. Jadi bagaimana caranya? Yaitu adalah Anda bisa memberikan sugesti, sugesti yang berulang-ulang dengan suatu stimulus atau suatu objek yang jadi stimulus. Misalnya contoh, nah ada mama. Kapanpun kamu melihat mama, kamu akan nyaman terus. Kapanpun kamu melihat mama, kamu akan tetap bahagia. Kenapa? Karena mama akan berikan rasa nyaman, bahagia kepada diri kamu. Nah, itulah dikondisikan berulang-ulang. Dan ketika si mamanya hadir, mamanya memberikan rasa nyaman, mamanya memberikan rasa tenang, maka proses anchoring ini bisa terjadi. Kalau Anda mau lebih cepat lagi, Anda pakai teknik hipnoterapi, dalam kondisi bawah sadar, Anda bisa langsung menstimulus dengan sebuah sugesti sederhana, kapanpun Anda melihat titik-titik, maka perasaan yang terjadi adalah perasaan percaya diri. Kapanpun Anda melakukan titik-titik, maka yang terjadi adalah perasaan bahagia. Itu namanya anchoring. Oke? Jadi ini adalah perlu sugesti-sugesti yang kita terapkan di bawah sadar. Lalu yang terakhir adalah relearning, yaitu bagaimana kita reframing. Reframing itu artinya membingkai kembali, beri makna baru dari awal, dari artinya, oh hanya barang-barang ini yang bisa berikan aku rasa nyaman. Kita reframing bahwa barang-barang ini adalah sebuah objek yang tidak berikan pengaruh apapun sama diri kamu. Yang bisa berikan rasa nyaman sesungguhnya adalah ibu kamu. Itu namanya reframing. Atau yang bisa membuat kamu bahagia adalah diri kamu sendiri, bukan barang-barang. Itu namanya reframing. Dari suggestion, Anda bisa berikan sugesti. Mulai hari ini, kamu akan tetap bisa semangat, seperti afirmasi ya. Hari ini kamu akan semangat, kamu akan percaya diri, kamu akan bisa melakukan semuanya tanpa adanya barang-barang. Yang terakhir adalah future pacing. Future pacing itu kita simulasikan ke masa depan. Ajak dia untuk hadir ke masa depan 3 hari lagi, kita berikan simulasi. Nanti kalau kamu berada di sebuah rumah, kamu mendapati membawa barang, dan ketika ini terjadi, maka letakkan barang ini di tong sampahnya. Jangan disimpan, tapi di tong sampah. Nah, itu namanya pelatihan. Kita rehearsal, mental rehearsal. Kita latih dia di bawah sadar agar perilaku ini, perilaku baru yang sedang kita terapkan, itu bisa diulang-ulangi dan dilatih secara bawah sadar. Itu namanya future pacing. Jadi kita, oke, sekarang 3 hari ke depan kita majukan, dan saat ini Anda berada di rumah. Apa yang Anda lakukan? Lagi megang sampah. Oke, sekarang dari sampah ini apa yang akan Anda lakukan? Saya buang di tong sampah. Nah, inilah perilaku yang future pacing, dilakukan berulang-ulang. Oke? Sampai di sini ada pertanyaan? Ah, nanti pertanyaannya akan khusus Oke, jelas ya? setelah pembersihan. Oke, siap, Terima siap, siap, siap. Oke.